Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Takdiratul Mardiana dengan NIM 128 ingin menjelaskan tentang modul ajar yang sudah saya buat mengenai mata pelajaran PPKN kelas 1 semester 1 pada bab 3. Ayo memperkenalkan diri dengan sopan. Kurikulum Merdeka. Untuk alokasi waktunya sendiri itu yakni 1 kali jam pertemuan. Untuk fasenya di sini adalah fase A dan elemen yang saya pilih adalah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, minat, dan perilakunya. Mereka juga dapat menyebutkan karakteristik, fisik dan non-fisik orang, dan benda yang ada di rumah dan di sekolah. Selain itu, dapat membedakan identitas dirinya dengan teman-temannya di lingkungan rumah dan di sekolah. Kemudian, untuk TP-nya sendiri atau tujuan pembelajaran, di sini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, minat, dan perilakunya, dan itu termasuk dalam C1. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan karakteristik fisik dan non-fisik orang dan benda yang ada di rumah. Itu termasuk dalam C1 juga. Kemudian untuk TP yang ketiga, peserta didik dapat membedakan identitas dirinya dengan teman-temannya di lingkungan rumah dan di sekolah. Itu termasuk P1. Kemudian untuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran atau IPTP, yang pertama ada setelah kegiatan tanya jawab. Peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, minat, dan perilakunya dengan tepat. Itu termasuk dalam C1. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan mengamati video, peserta didik juga dapat menyebutkan karakteristik fisik dan non-fisik orang dan benda yang ada di rumah. Itu termasuk dalam C1 juga. Kemudian untuk yang ketiga, itu setelah kegiatan bercerita, peserta didik dapat membedakan identitas dirinya dengan teman-temannya di lingkungan rumah dan di sekolah. Itu termasuk P1. Prasarana yang saya gunakan di sini yang pertama ada alat pembelajaran berupa komputer atau laptop, jaringan internet, proyektor atau alat permainan tradisional atau media gambar. Untuk sumber belajarnya sendiri menggunakan buku guru dan buku siswa. Sebagai sarana dan prasarana. Kemudian untuk target peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian selanjutnya untuk model pembelajarannya, untuk moda saya menggunakan tatap muka, dan untuk metodenya saya menggunakan metode ceramah, diskusi, bermain, bercerita, tanya jawab, dan penugasan. Untuk model pembelajarannya sendiri saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning inside outside circle, yang dimana model ini lebih mengarah kepada pembentukan kelompok yang mana dalam satu kelompok itu terdiri atas 2 orang, dimana model di sini melatih siswa supaya bernalar kritis, aktif, dan juga saling bertukar informasi antara teman yang satu dengan yang lain. Kemudian untuk jumlah peserta didik minimum 15, maksimum 25 peserta didik. Pemahaman bermakna. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik memperkenalkan identitas dirinya, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyikapi setiap perbedaan teman. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Sudahkah anak-anak saling mengetahui identitas teman lainnya? Kemudian urutan kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, kegiatan pembuka. Saya alokasi waktukan 5 menit. Kegiatan pertama
Guru menyiapkan audio lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang dapat didengarkan oleh seluruh peserta didik di kelas. Jadi nanti ada video YouTube tentang lirik lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang dapat diikuti oleh seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua, guru menyiapkan video tentang contoh peserta didik memperkenalkan diri di depan kelas. Jadi ini nanti video contoh perkenalan diri. Yang dapat diamati oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru dapat menyiapkan papan tulisan yang berisikan nama, tempat dan tanggal lahir, juga alamat sebagai media mengenalkan ejaan atau baca tulis. Kemudian yang keempat, pembelajaran dimulai dari jam pertama. Maka dalam kegiatan pendahuluan ini diawal dengan mengucapkan salam dari guru, membaca doa atau meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing atau ini termasuk dalam penguatan elemen akhlak beragama. Kemudian selanjutnya guru dapat mengecek kesiapan peserta didik sebelum belajar dengan meminta peserta didik merapikan pakaian, tempat duduk, dan kemudian mengecek kehadiran peserta didik tersebut. Kemudian guru memulai kegiatan dengan mengajak peserta didik bermain dan mendengarkan lagu. Kemudian untuk kegiatan inti, yang pertama itu guru memutar audio lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang sudah disiapkan tadi dari link YouTube yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mengamati video yang akan ditayangkan oleh guru mengenai contoh video perkenalan diri. Setelah mengamati video tadi, guru meminta peserta didik untuk memegang satu buah pensil untuk selanjutnya diberikan kepada teman lainnya sebagai salah satu permainan biar anak-anak itu paham nantinya tentang alur pembelajaran ini, biar tidak bosan. Kemudian yang keempat, guru akan menghentikan putaran audio. Ini untuk alur permainannya tadi menggunakan audio ya. Jadi ketika guru itu kan tadi peserta didik itu disuruh memegang satu buah pensil kan. Nah, itu nanti ketika guru memutar audio, lah itu nanti pensil itu tetap berjalan antara teman satu dengan temannya lainnya, terus bertukaran, saling bergantian memegang satu buah pensil tadi. Kemudian ketika guru menghentikan putaran audio itu, maka ketika audio berhenti dan pensil itu semisal ada di Ani, lah berarti Ani itu harus memperkenalkan diri secara lisan di depan kelas. Itu merupakan penguatan elemen regulasi diri. Seperti itu. Kemudian guru meminta peserta didik setelah permainan selesai, guru meminta peserta didik memperkenalkan tentang nama peserta didik, nama kedua orang tua, minat, hobi, kesukaan, dan kebiasaan, juga warna kulit, suku, dan bahasa yang sering digunakan di rumah. Kemudian selanjutnya guru membimbing peserta didik memperkenalkan diri secara lisan dan tulisan tentang nama peserta didik, nama kedua orang tua, minat, hobi, kesukaan, dan kebiasaan, warna kulit, suku, dan bahasa yang digunakan di rumah dengan sopan. Kemudian selanjutnya guru meminta kepada peserta didik untuk membentuk kelompok masing-masing 2 orang. Nah, ini termasuk dalam model pembelajaran tadi, di mana kan saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning inside outside circle. Jadi model pembelajaran di sini
Dari pengertian model pembelajaran di sini, itu di dalamnya terdapat membentuk kelompok. Masing-masing itu 2 orang. Tujuannya itu agar antara teman satu dan teman yang lain itu saling memberikan informasi atau saling bertukar informasi. Identitas teman satu dengan identitas teman yang lain. Jadinya guru berinisiatif untuk memberikan atau membentuk masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 orang. Setelah membentuk kelompok, guru meminta tiap kelompok saling bertukar identitas dirinya dengan teman yang lain, agar teman yang lain itu sama-sama tahu identitas si A dengan si B itu seperti apa. Kemudian, guru meminta peserta didik dari tiap kelompok untuk maju ke depan, menyampaikan atau menceritakan hasil dari diskusi kelompok tadi mengenai identitas teman A seperti apa, identitas teman B, dan seterusnya itu seperti apa. Seperti itu, sehingga mereka mengerti identitas teman yang satu dengan teman yang lain melalui dengan pembentukan kelompok tadi itu seperti apa. Jadi model pembelajaran yang saya gunakan itu menurut saya sudah tepat, karena materi ini menjelaskan tentang perkenalan diri atau tentang membagi, bertukar informasi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru meminta peserta didik atau tiap kelompok untuk mengisi wacana peserta didik tentang perkenalan diriku yang sudah disiapkan oleh guru tersebut. Kemudian untuk kegiatan akhir saya alokasi waktu kan 5 menit. Untuk kegiatan akhir ini, guru memberikan penguatan dengan pertanyaan, sudahkah anak-anak saling mengetahui identitas teman yang satu dengan teman yang lainnya? Seperti itu. Kemudian guru meminta beberapa peserta didik untuk menceritakan kembali minat atau hobi dari beberapa teman lainnya. Ini sebagai penguatan dari model cooperative learning inside outside circle tadi, supaya peserta didik itu bisa lebih paham akan alur pembelajaran dan juga penerapan model tadi. Kemudian yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk menghargai dari setiap perbedaan sebagai keanekaragaman dan wujud bersyukur pada anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itu termasuk penguatan elemen kepedulian dan akhlak beragama. Kemudian yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dan meminta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum pulang, ya, mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini adalah tujuan pembelajaran tadi yang sudah saya terangkan di awal. Kemudian ini untuk bahan ajar yang akan saya sampaikan kepada peserta didik sebagai dasar materi, seperti itu. Kemudian unsur kebinekaan ada ras, budaya, agama, bahasa, dan juga adat istiadat beserta pengertian lengkapnya. Kemudian selanjutnya ini ada LKPD yang akan saya berikan kepada peserta didik. Tujuannya ya untuk mengukur kemampuan peserta didik tersebut, mereka sudah paham atau belum tentang materi atau pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, seperti itu. Nah, untuk mengukur kemampuan mereka atau kognitif mereka,
Ini ada LKPD berupa soal pilihan ganda. Ada 5. Kemudian ini juga ada kayak menghubungkan gambar beserta tarian daerah dengan daerah asalnya, seperti itu. Kemudian LKPD menuliskan tempat ibadah sesuai agamanya, kemudian beserta agamanya ini sesuai dengan benar. Kemudian ini adalah LKPD seperti esai, ada 3 butir soal. Kemudian ini untuk media pembelajaran yang saya gunakan, saya memilih media PowerPoint. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Di slide selanjutnya ada pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian slide selanjutnya ada unsur kebinekaan. Nah, unsur kebinekaan yang pertama ada ras beserta pengertiannya, ada budaya. Kemudian yang ketiga ada agama, suku bahasa. Kemudian yang terakhir ada adat istiadat. Dan ini adalah slide kesimpulan beserta contoh sikap di lingkungan sekitar. Kemudian ini untuk soal evaluasi, ada soal pilihan ganda yang akan saya gunakan untuk mengevaluasi. Soal ini akan saya gunakan untuk mengevaluasi peserta didik, kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ini ada penjadi jawaban 10 butir. Kemudian ini ada kisi-kisi pedoman penilaian evaluasi mata pelajaran PPKN kelas 1 bab 3, ayo memperkenalkan diri dengan sopan. Yakni ada capaian pembelajaran yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada IPTP atau indikator tujuan capaian pembelajaran. Kemudian ada nomor soal. Kan tadi di soal evaluasi paling atas soal pilihan ganda itu kan saya mencantumkan 10 soal. Jadi per soalnya itu memiliki skor 10. Dan untuk bentuk soalnya itu pilihan ganda yang sudah saya tampilkan tadi. Ini per butir soalnya itu memiliki skor 10. Jadi semisal dalam ada satu soal yang salah, berarti ya dikurangi 10. Seperti itu. Dan untuk jumlahnya, ketika semua soal itu terjawab dengan benar oleh peserta didik, itu jumlahnya adalah 100 yang merupakan nilai mereka. Seperti itu. Dan untuk instrumen penilaian, yang pertama ada penilaian kognitif. Nah, untuk penilaian kognitif ini, teknik yang saya gunakan adalah tes tertulis yang tadi menggunakan soal evaluasi, lembar evaluasi untuk mengukur kemampuan kognitif mereka. Kemudian untuk bentuk instrumennya adalah ada pilihan ganda, benar salah, ada juga menjodohkan, seperti itu. Seperti LKPD di atas tadi. Waktu pelaksanaannya setelah pembelajaran selesai. Jadi ini nanti dibuat tugas di rumah seperti itu, yang akan dibantu oleh orang tua dan juga akan dipantau oleh guru, seperti itu. Dan untuk keterangannya, penilaian untuk pembelajaran seperti itu, untuk mengukur kemampuan kognitif siswa atau peserta didik tadi. Kemudian untuk penilaian keterampilan, ini ada teknik observasi atau pengamatan yang akan saya amati pada saat jam pelajaran mereka itu seperti apa, aktif, mandiri, berpikir kritis, terus mampu atau tidak dalam memahami
materi yang sudah saya sampaikan. Seperti itu. Bentuk instrumennya lembar penilaian presentasi yang sudah mereka lakukan tadi. Presentasi menyampaikan hasil kerja kelompoknya tadi dan mengungkapkan identitas teman yang satu dengan teman yang lain. Waktu pelaksanaannya itu ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi ini nanti waktu pelaksanaannya itu di kelas. Jadi observasi di sini saya mengamati secara langsung ketika proses pembelajaran di kelas. Dan keterangannya penilaian dan pencapaian pembelajaran. Untuk penilaian dan pencapaian pembelajaran peserta didik tersebut. Kemudian untuk penilaian keterampilan, ini ada rubrik penilaian presentasi atau unjuk kerja. Di sini ada skor. Semua LKPD diisi dengan rapi, itu skornya ada 4. Ketika kurang tepat ada skornya 3 dan jawaban ada yang salah atau lebih dari keseluruhan soal itu 2, skornya 2. Kemudian LKPD diisi semua namun jawaban semua salah atau tidak dikerjakan sama sekali, itu skornya 1. Kemudian untuk kemampuan presentasi, ketika peserta didik tadi mempresentasikan dengan percaya diri, suara yang lantang, dengan bahasa yang baik dan benar, terus kemudian seluruh anggota kelompok berpartisipasi dalam kegiatan presentasi, dapat mengemukakan ide dan berargumen dengan baik, manajemen waktu presentasi dengan baik, itu skornya 4. Nah, ketika kurang atau tidak terpenuhi dari keempat poin tadi, itu skornya akan dikurangi 1, seperti itu. Nah, ini yang terakhir ada lembar penilaian skor kriteria diisi dengan tanda centang. Sekian presentasi atau pemaparan materi modul ajar kurikulum merdeka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.